Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah auditing 2 yang diampu oleh Bapak Didi SE MAK AK CPA ACPA. Di sini kami akan mempresentasikan materi ISA 610 tentang penggunaan pekerjaan auditor internal, yang mana materi ini akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Amelia Fitriani, dengan NIM C2210208. Selanjutnya ada teman saya Dipa Maharani dengan NIM C221034. Saya Kiswa Nurma Awalia dengan NIM C2211157. Oke, demikian. Selanjutnya ada presentasi yang akan dijelaskan oleh kelompok kami. Silakan menyimak. Yang pertama ada ruang lingkup. Pada paragraf 1, standar audit ini mengatur tentang tanggung jawab auditor eksternal. Jika menggunakan pekerjaan auditor internal, hal tersebut mencakup A. Penggunaan pekerjaan fungsi audit internal dalam memperoleh bukti audit, dan B. Penggunaan auditor internal untuk memberikan asistensi langsung di bawah arahan, supervisi, dan penelaah auditor eksternal. Pada paragraf 2, SA ini tidak berlaku ketika entitas tidak memiliki fungsi audit internal. Pada paragraf 3, ketika entitas memiliki fungsi audit internal, ketentuan dalam SA ini berkaitan dengan penggunaan pekerjaan fungsi audit internal tidak berlaku ketika A. Tanggung jawab dan aktivitas fungsi audit internal tersebut tidak relevan dengan audit, atau B. Berdasarkan pemahaman awal auditor atas fungsi audit internal yang diperoleh sebagai hasil dari prosedur yang dilaksanakan berdasarkan SA 315/2021. Auditor eksternal tidak berekspektasi untuk menggunakan pekerjaan fungsi tersebut dalam memperoleh bukti audit. Dalam SA ini tidak terdapat keharusan bagi auditor eksternal untuk menggunakan pekerjaan fungsi audit internal untuk memodifikasi sifat atau saat atau mengurangi luas prosedur audit yang akan dilaksanakan secara langsung oleh auditor eksternal. Hal tersebut tetap merupakan keputusan auditor eksternal dalam penetapan strategi audit secara keseluruhan. Paragraf 4. Selanjutnya, ketentuan dalam SA ini yang berkaitan dengan asistensi langsung tidak berlaku ketika auditor eksternal tidak berencana untuk menggunakan auditor internal dalam memberikan asistensi langsung. Paragraf 5, auditor eksternal dapat dilarang atau dibatasi oleh peraturan perundang-undangan untuk menggunakan pekerjaan fungsi audit internal atau menggunakan auditor internal dalam memberikan asistensi langsung. SA ini tidak mengabaikan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu audit atas laporan keuangan. Larangan atau pembatasan tersebut tidak akan mencegah auditor eksternal untuk mematuhi SA. Paragraf 6, banyak entitas menetapkan fungsi audit internal sebagai bagian dari pengendalian internal dan struktur tata kelolanya. Tujuan dan ruang lingkup suatu fungsi audit internal, sifat tanggung jawabnya, dan status organisasinya, termasuk wewenang dan akuntabilitas fungsi tersebut, sangat bervariasi dan bergantung pada ukuran dan struktur entitas dan ketentuan manajemen, dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Selanjutnya ada hubungan ISA 315 dan SA 610. Paragraf 7, SA 315 membahas bagaimana pengetahuan dan pengalaman fungsi audit internal dapat memberikan informasi kepada auditor eksternal atas pemahaman entitas dan lingkungannya, serta pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. SA 315 juga menjelaskan bagaimana komunikasi yang efektif antara auditor internal dan auditor eksternal juga menciptakan suatu lingkungan yang menginformasikan auditor eksternal tentang hal-hal signifikan yang dapat memengaruhi pekerjaan auditor eksternal. Paragraf 8, bergantung pada apakah status organisasi fungsi audit internal serta kebijakan dan prosedur relevan mendukung objektivitas dan tingkat kompetensi fungsi audit internal secara memadai, dan apakah fungsi tersebut menerapkan pendekatan yang sistematis dan disiplin. Auditor eksternal juga dapat menggunakan pekerjaan fungsi audit internal secara konstruksif dan komplementer.
SA ini membahas tentang tanggung jawab auditor eksternal ketika berdasarkan pemahaman awal auditor eksternal tentang fungsi audit internal yang diperoleh sebagai hasil dari prosedur yang dilaksanakan berdasarkan SA 315. Auditor eksternal berharap dapat menggunakan hasil pekerjaan fungsi audit internal sebagai bagian dari bukti audit yang diperoleh. Penggunaan pekerjaan fungsi audit internal tersebut memodifikasi sifat atau saat atau mengurangi luas prosedur audit yang akan dilaksanakan secara langsung oleh auditor eksternal. Paragraf 9, selain itu, SA ini juga membahas tentang tanggung jawab auditor eksternal jika mempertimbangkan penggunaan auditor internal untuk memberikan asistensi langsung di bawah arahan, supervisi, dan penelaah auditor eksternal. Paragraf 10, mungkin terdapat beberapa individu dalam entitas yang melaksanakan prosedur serupa dengan yang dilaksanakan oleh fungsi audit internal. Namun, kecuali dilaksanakan oleh fungsi yang objektif dan kompeten dalam menerapkan pendekatan yang sistematis dan disiplin, termasuk pengendalian mutu. Prosedur tersebut dapat dianggap sebagai pengendalian internal dan perolehan bukti atas keefektifan pengendalian tersebut akan menjadi bagian dari respon auditor terhadap risiko yang telah dinilai berdasarkan SA 330. Baik, yang selanjutnya ada tanggung jawab auditor eksternal atas audit. Dalam paragraf 11, auditor eksternal memiliki tanggung jawab tunggal atas opini audit yang dinyatakan, dan tanggung jawab tersebut tidak berkurang dengan digunakannya pekerjaan fungsi audit internal atau audit internal untuk memberikan asistensi langsung pada perikatan. Meskipun fungsi auditor internal dapat melaksanakan prosedur audit serupa dengan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal, baik fungsi audit internal maupun auditor internal tidak independen terhadap entitas sebagaimana yang diharuskan kepada auditor eksternal dalam suatu audit atas laporan keuangan berdasarkan pada SA 200 revisi pada tahun 2021. Oleh karena itu, SA ini mendefinisikan kondisi yang diharuskan bagi auditor eksternal untuk dapat menggunakan pekerjaan auditor internal. SA ini juga mendefinisikan upaya kerja yang diperlukan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat bahwa pekerjaan fungsi audit internal atau auditor internal yang memberikan asistensi langsung memadai untuk tujuan audit. Ketentuan tersebut didesain untuk menyediakan kerangka bagi pertimbangan auditor eksternal mengenai penggunaan pekerjaan auditor internal untuk mencegah penggunaan yang berlebihan atau tidak semestinya dari pekerjaan auditor internal. Tanggal efektif dari SA 610 ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan. Periode yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022. Selanjutnya ada tujuan. Dalam paragraf 13, tujuan auditor eksternal ketika entitas memiliki fungsi audit internal dan auditor eksternal mengharapkan untuk menggunakan pekerjaan fungsi audit internal untuk memodifikasi sifat atau saat atau mengurangi luas prosedur audit yang harus dilaksanakan secara langsung oleh auditor eksternal atau menggunakan auditor internal untuk memberikan asistensi langsung adalah A. Untuk menentukan apakah pekerjaan fungsi audit internal atau asistensi langsung dari auditor internal dapat digunakan, dan jika demikian, pada area mana dan seberapa luas, dan jika telah membuat keputusan tersebut. B. Ketika menggunakan pekerjaan fungsi audit internal untuk menentukan apakah pekerjaan tersebut memadai untuk tujuan audit. Dan yang C. Ketika menggunakan auditor internal dalam memberikan asistensi langsung untuk memberikan arahan, supervisi, dan penelaahan pekerjaan auditor internal secara tepat. Yang selanjutnya ada definisi dalam paragraf 14. Untuk tujuan SA ini, istilah berikut memberi makna. A. Fungsi audit internal, suatu fungsi dalam suatu entitas yang melaksanakan aktivitas yang memberikan keyakinan dan konsultasi. Selanjutnya, paragraf 19. Auditor eksternal juga harus mengevaluasi apakah secara agregat penggunaan pekerjaan fungsi audit internal sejauh yang direncanakan akan tetap menyebabkan auditor eksternal terlibat dengan cukup dalam suatu audit. Mengingat audit eksternal mempunyai tanggung jawab tunggal atas opini audit yang dinyatakan. Paragraf 20. Auditor eksternal
harus dalam mengomunikasikan pada pihak yang bertanggung jawab atas kelola mengenai suatu gambaran, ruang lingkup, dan saat atas audit yang direncanakan berdasarkan SA 260 Revisi 2021. Mengkomunikasikan bagaimana auditor eksternal harus merencanakan untuk menggunakan pekerjaan fungsi audit internal. Selanjutnya, penggunaan pekerjaan fungsi audit internal. Paragraf 21 yaitu ketika auditor eksternal berencana untuk menggunakan pekerjaan fungsi audit internal, audit eksternal harus mendiskusikan rencana tersebut dengan fungsi audit internal sebagai dasar untuk berkoordinasi mengenai aktivitas masing-masing. Paragraf 22, auditor eksternal harus membaca laporan fungsi audit internal yang berkaitan dengan pekerjaan fungsi audit internal yang direncanakan untuk digunakan oleh auditor eksternal dalam memperoleh suatu pemahaman tentang sifat dan luas prosedur audit yang dilaksanakan serta temuan terkait. Paragraf 23 yaitu auditor eksternal harus melaksanakan prosedur audit yang cukup pada bagian isi dari pekerjaan fungsi audit internal secara keseluruhan yang direncanakan untuk digunakan oleh auditor eksternal dalam menentukan kecukupan pekerjaan tersebut untuk tujuan audit, termasuk mengevaluasi apakah pertama, pekerjaan fungsi audit internal telah direncanakan, dilaksanakan, disupervisi, ditelaah, dan didokumentasikan dengan tepat. 2. Bukti yang cukup dan tepat telah diperoleh untuk memungkinkan fungsi audit internal untuk menarik kesimpulan yang wajar. Dan 3. Kesimpulan yang ditarik adalah tepat sesuai dengan kondisinya, dan laporan yang disusun oleh fungsi audit internal konsisten dengan hasil pekerjaan yang dilaksanakan. Paragraf 33, sebelum menggunakan auditor internal untuk memberikan asistensi langsung untuk tujuan audit, auditor eksternal harus a. memperoleh perjanjian tertulis dari pihak yang berwenang mewakili entitas bahwa auditor internal diperkenakan untuk mengikuti instruksi auditor eksternal dan bahwa entitas tidak akan mengintervensi pekerjaan yang dilaksanakan oleh auditor internal untuk auditor eksternal. Dan B. Memperoleh perjanjian tertulis dari auditor internal bahwa auditor internal yang akan menjaga kerahasiaan atas hal-hal spesifik yang diinstruksikan oleh auditor eksternal dan menginformasikan auditor eksternal atas setiap ancaman terhadap objektivitasnya. Paragraf 34, auditor eksternal harus memberi arahan, supervisi, dan penelaahan pekerjaan yang dilaksanakan oleh auditor internal pada perikatan berdasarkan SA 200 Revisi 2021. Dengan demikian, a. Sifat, saat, dan luas arahan, supervisi, dan penelaahan harus menyadari bahwa auditor internal tidak independen terhadap entitas dan responsif terhadap hasil evaluasi atas faktor-faktor yang dijelaskan pada paragraf 29 SA 7 ini. Dan B. Prosedur penelaahan harus mencakup pemeriksaan kembali oleh auditor eksternal terhadap bukti audit yang mendasari untuk beberapa pekerjaan yang dilaksanakan oleh auditor internal. Paragraf arahan, supervisi, dan penelaahan oleh auditor eksternal atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh auditor internal harus cukup agar auditor eksternal merasa yakin bahwa auditor internal telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat mendukung kesimpulan berdasarkan pekerjaan tersebut. Paragraf 35, dalam memberi arahan, supervisi, dan penelaahan pekerjaan yang dilaksanakan oleh auditor internal, auditor eksternal harus tetap waspada terhadap indikasi bahwa evaluasi auditor eksternal sebagaimana yang dijelaskan
pada paragraf 27 tidak lagi tepat. Dokumentasi yaitu dalam paragraf 36, ketika auditor eksternal menggunakan pekerjaan audit internal, audit eksternal harus mencantumkan di dalam dokumentasi audit. A. Evaluasi atas 1. Apakah status organisasi, fungsi audit internal serta kebijakan dan prosedur relevan mendukung objektivitas auditor internal secara memadai. 2. Tingkat kompetensi fungsi audit internal. Dan 3. Apakah fungsi tersebut menerapkan pendekatan yang sistematis dan disiplin, termasuk pengendalian mutu. B. Sifat dan luas pekerjaan yang digunakan serta basis untuk keputusan tersebut. Dan C. Prosedur audit yang dilaksanakan oleh auditor eksternal harus mengevaluasi kecukupan pekerjaan yang digunakan. Paragraf 37, ketika auditor eksternal menggunakan auditor internal untuk memberikan asistensi langsung pada audit, audit eksternal harus mencantumkan di dalam dokumentasi audit. A. Evaluasi eksistensi dan signifikansi ancaman terhadap objektivitas auditor internal serta tingkat kompetensi auditor internal yang digunakan untuk memberikan asistensi langsung. B. Basis untuk keputusan mengenai sifat dan luas pekerjaan yang dilaksanakan oleh auditor internal. C. Personel yang menelaah pekerjaan yang dilaksanakan auditor internal beserta tanggal yang dilaksanakan dan sejauh mana penelaahan tersebut dilaksanakan berdasarkan SA 230 revisi 2021. D. Perjanjian tertulis yang diperoleh dari pihak yang berwenang dan auditor internal sebagaimana yang dijelaskan pada paragraf 33 SA ini. Dan D. Kertas kerja yang disusun oleh auditor internal yang memberikan asistensi langsung pada perikatan audit. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.